Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami bersyukur atas pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk memulai hari bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mohon bukakanlah hati kami agar kiranya kami siap menerima sabda-Mu, dan biarlah benih firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini akan saya berikan dengan judul Hati yang Siap Menumbuhkan Firman. Terambil dari Lukas 8 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik dan berbuah di dalam ketekunan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Banyak orang mendengar firman Tuhan minggu demi minggu, tetapi tetap merasa hidup rohaninya mandek. Di tengah dunia yang bising, penuh distraksi dan kekhawatiran, firman Tuhan seringkali hanya lewat di telinga, tanpa pernah mengakar di hati. Bahkan ketika hati sudah tersentuh, air mata mungkin menangis. Seringkali sulit sekali kita mempertahankan gairah rohani itu, karena kita tidak dengan inisiatif untuk menjalankan pertumbuhan iman kita. Alkisah seorang pemuda pernah sangat aktif di dalam pelayanannya. Setiap ibadah, dia duduk paling depan, mencatat semua firman yang dia dengar. Namun perlahan-lahan semangatnya memudar. Bukan karena pemuda ini tidak mau berubah, tetapi karena ia merasa firman yang ia dengar tidak membuahkan apa-apa dalam hidupnya. Ia lupa bahwa firman bukan hanya untuk didengar, tetapi disimpan di dalam hati dan dikerjakan dengan ketekunan. Saudara, Yesus tahu betapa mudahnya hati manusia itu berubah-ubah. Karena itulah dalam perumpamaan tentang penabur, ia memberikan gambaran 4 jenis tanah. Dan dari semuanya hanya satu yang disebut sebagai tanah yang baik. Itulah hati yang siap untuk menerima, menyimpan, dan menumbuhkan firman. Ayat 15 adalah puncak dari seluruh perumpamaan itu. Tuhan Yesus berkata bahwa benih firman yang jatuh di tanah yang baik menggambarkan orang yang memiliki hati yang jujur dan baik. Kata jujur di sini bukan hanya berarti tidak berdusta, tetapi menunjuk pada hati yang terbuka, tidak menyembunyikan dosa dan tidak menolak kebenaran. Dalam kehidupan masa kini, ini bisa berarti seseorang yang mau ditegur oleh firman, mau diubah, dan tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Orang yang punya hati seperti ini tidak menilai firman dari seberapa enak firman itu didengar, tetapi seberapa dalam firman itu menegur dan membentuk hatinya. Selain itu, Yesus berkata bahwa orang itu menyimpan firman di dalam hati. Artinya bukan hanya mengingat atau mencatat, tapi benar-benar menjadikannya bagian dari hidup. Ini berarti menyimpan benih di dalam tanah, bukan di permukaan saja. Dalam dunia sekarang yang serba instan, menyimpan firman berarti merenungkannya dalam doa, dalam pergumulan, dalam keputusan sehari-hari, bahkan ketika hasilnya belum langsung terlihat. Lalu Yesus mengakhiri dengan frasa berbuah dalam ketekunan. Buah rohani tidak tumbuh di dalam sehari. Dalam kehidupan kita, ini berarti terus berjalan bersama dengan Tuhan, meski kadang merasa bosan, meski kadang doa itu belum dijawab,
meski hasil itu belum terlihat. Dunia kita menghargai yang cepat dan instan. Harus segera jadi, harus segera selesai. Harus terlihat hasilnya. Tetapi Yesus berkata buah rohani hanya muncul dari hati yang sabar dan setia. Saudara, Injil adalah benih yang paling murni dan paling hidup. Ia bukan hanya sekedar ajaran atau motivasi moral, tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hati dan kehidupan. Namun Injil hanya dapat bertumbuh dalam hati yang siap menerimanya di dalam kerendahan hati. Di dalam Yesus kita bukan hanya menerima benih kebenaran, tetapi juga kekuatan untuk mengolah tanah hati kita agar tetap subur. Ketika kita memandang salib Kristus, kita melihat pribadi yang sempurna, yang bukan hanya menabur firman, tetapi juga menjadi firman yang hidup. Dia adalah contoh sempurna dari ketekunan, karena ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Injil mengajar kita bahwa perubahan sejati bukan berasal dari usaha manusia yang sempurna, tetapi dari benih firman yang berakar dalam kasih karunia. Dalam hidup sehari-hari, Injil memampukan kita untuk tetap tekun, meski kita selalu merasa tidak berbuah. Ketika kita merasa gagal, Injil mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bukan karena usaha kita yang menyebabkan pertumbuhan itu, tetapi karena dari Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan. Dan ketika kita lelah, Injil memberitahu kita bahwa Roh Kuduslah yang menyegarkan, menyirami hati kita, menjaga firman itu di dalam hati kita. Karena itu jangan menyerah hanya karena hari ini belum tampak perubahan besar. Tuhan sedang bekerja di dalam diam. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar dan dihafal, tetapi untuk ditanam, dirawat, ditumbuhkan dalam hati yang terbuka, jujur, dan sabar. Dunia boleh berubah cepat, tetapi benih Injil tetap memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Asalkan kita mau setia dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam ketekunan kita. Kiranya firman ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Jadikan hati kami tanah yang baik, yang siap menerima, menyimpan, dan menumbuhkan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk tetap tekun, meski hasil belum terlihat, dan percaya bahwa Engkau selalu setia menyertai pertumbuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.